Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihil muttaqin bi kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita, mempertemukan kita kembali di majelis ilmu ini. Semoga perkumpulan kita, perjumpaan kita mendatangkan kebaikan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini materinya lanjut apa mboten, Bu? Bab napa kalau sampai kesupen ya? Oh, sunah-sunah di dalam berwudu. Nggih. Ada catatan nggih. Karena saya lupa nggih. Pun dangu kula kinten pun mboten mriki mel. Nggih. Coba sebentar nggih. Sunah-sunah di dalam berwudu. Nanti karena pembahasan thaharah nanti setelah berwudu, nanti ada mandi ya. Dan itu semuanya penting, tidak penting sekali kalau bagi saya. Bagi seorang muslim sesuatu yang penting. Kan nanti ada hal-hal di mana seseorang wajib mandi. Dalam kondisi semacam apa saja. Di situ para ulama sampun menjelaskan deh. Sudah menerangkan kondisi kita wajib mandi. Coba sebentar saya cari dulu. Oh, sunnah wudu. Sampun nomor poin keberapa, Bu? Wudu nomor 7 nih. At-tasmiyah, ulang balik sekedap ya. Saya ulangi sedikit. Sunnah-sunnah di dalam berwudu, sunnah itu lebih baik kita kerjakan jika kita terlewat, entah karena lupa atau itu tidak mempengaruhi keabsahan wudu. Misalkan tasmiyah, membaca basmalah. Ternyata para ulama itu menerangkan bismillah itu hukumnya sunnah. Jadi misalnya jenengan langsung bismillah, lanjut saja tidak apa-apa. Sudah sampai kepala kok lupa belum bismillah, lanjutkan tidak apa-apa. Tapi kalau mau diulangi juga boleh. Itu diantara fungsi kita tahu hukum di dalam amalan ibadah. Oh, kalau sunnah itu tertinggal tidak masalah. Ya walaupun lebih baik harus kita kerjakan, lebih baik kita kerjakan. Tapi karena sesuatu hal tertinggal maka tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Karena terkadang di luar itu karena tidak tahu hukum, sesuatu yang sebenarnya sunnah malah dianggap wajib. Kadang seperti itu, dianggap tidak salah, beginilah. Padahal hukumnya sunnah. Begitu. Poin yang pertama membaca basmalah, yang kedua bersiwak, yang ketiga membasuh kedua telapak tangan, yang keempat itu kumur, memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan, itu sunnah menurut mayoritas ulama nanti. Kemudian yang kelima menyela-nyela bagian jari jemari ya, sama baik tangan ataupun kaki ataupun kaki atau jenggot. Bagi kalau ibu-ibu tidak punya jenggot ya, jadi nggak usah disela-sela ya. Kalau bapak-bapak ada jenggot itu disunahkan untuk diginikan, digaruk ya, itu sunnah ya. Kadang kan tidak tahu cuma gini tok, padahal itu diginikan, disunahkan untuk mentahlil. Kemudian yang nomor 6 mashul udhunain, ini yang kemarin kita bahas terakhir ya, yaitu mengusap kedua telinganya. Ternyata mengusap kedua telinga itu bagian dari amalan sunnah, bukan kewajiban. Hanya saja memang ada perbedaan kemarin ya, perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Para ulama berbeda pendapat. Apakah mengusap telinga itu langsung setelah kepala kemudian
telinga, atau sendiri-sendiri. Kepala dulu selesai sebanyak 3 kali, kemudian baru telinga. Ada perbedaan di situ. Mayoritas ulama berpendapat telinga itu nyambung dengan kepala, ya, begini, terus begini. Atau pendapat yang kedua, pendapat mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah itu kepala dulu diselesaikan. Kalau mazhab Syafi'iyah minimal apa, Bu? Umbun-umbunan. Itu mazhab Syafi'i, ya. Minimal begitu, dibuka sidik. Nah, peng telu. Nah, 3 kali menikah nggih hukumnya sunnah. Setelah itu baru telinga. Itu mazhab Syafi'iyah. Artinya begini, Bu, ya. Ketika kita mempraktekkan yang pertama, berarti kita mengikuti pendapat jumhur ulama. Ketika kita mempraktekkan yang pendapat kedua, berarti kita mempraktekkan mengikuti pendapat penjelasan dari para ulama mazhab Syafi'iyah. Lah terus yang benar sing ndi, Bu? Ya, kalau benar kebenaran mutlak itu besok di akhirat. Kalau sekarang semuanya ya ijtihad, pendapatnya para ulama berdasarkan dalil, kan begitu. Yang benar yang mana? Tidak ada yang benar mutlak, tapi yang jelas kita mengikuti yang jelas tidak ada yang salah dua ini. Karena yang pertama tadi juga ada dalilnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masaha ra'sahu wa udhunaihi mashatan wahidatan. Rasulullah itu mengusap kepalanya dengan telinganya sekali langsung. Hadisnya ada. Hadis yang lain, karena Utsman bin Affan itu mengusap, ya, tangan, kemudian kepala dan telinga sebanyak tiga kali. Ada dalilnya, masing-masing ada dalilnya. Mana yang sudah terbiasa kita kerjakan, ya kita kerjakan untuk memantapkan. Nah, di antara fungsi kita menuntut ilmu begini, oh berarti yang saya ikuti itu pendapat ulama dari jumhur, misalkan mayoritas. Oh ya, alhamdulillah. Oh, saya mengikuti mazhab Syafi'i. Alhamdulillah, berarti memang yang saya praktekkan ini pendapatnya ulama. Karena di dalam ibadah seorang muslim tidak boleh ngarang, ya, ngarang-ngarang dewi. Loh, ada, Pak, ya. Ada yang, Ustadz, kalau saya setelah sholat, setelah rakaat 1 dan rakaat kedua, kalau sholatnya yang 4 rakaat, itu setelah baca Al-Fatihah saya baca Bismillah lagi, boleh enggak, Ustaz? Ya. Jadi misalkan rakaat sholat duhur, ya. Rakaat 1 baca Al-Fatihah sama baca surat, kan gitu. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca surat. Rakaat ketiga dia berdiri baca Al-Fatihah, terus terakhir setelah waladhdallin amin, kan jane napa? Ruku, kan ngoten. Tiange nambahi bismillah. Angsal mboten. Kula tanglet. Kok ndadak ditambahi bismillah napa, Bu? Kula tanglet. Angsal mboten? Sing angsal wae kula tanglet. Kok ndadak ditambahi bismillah napa? Gen marem, Mas. Tambahi bismillah. Ya. Dados yen ten agami Islam menika, di dalam agama Islam ketika kita beribadah itu harus punya dasar. Ya, dasarnya apa? Satu Al-Qur'an, yang dulu pernah kita sampaikan nih. Satu Al-Qur'an, kemudian yang kedua itu hadis, nanti ada ijma, ada qiyas. Ya, kalau kita orang awam yang penting ngikut saja penjelasan dari para alim ulama, kan begitu. Pasti alim ulama itu berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, hadis, kan begitu. Makanya kita ngikut ulama. Nah sekarang ketika kita setelah waladhdallin yang seharusnya ruku itu kok malah baca bismillah, itu kita bertanya pada diri kita sendiri, ini dijelaskan para ulama atau tidak? Kalau tidak ada penjelasan dari para ulama, ya sudah, tidak usah dikerjakan. Kenapa dikerjakan? Yukin marem. Ibadah itu dasarnya mboten marem. Iki kok kula risih ya. Ternyata bunyi nih. Riyen. Jadi dasar ibadah itu tidak kemareman, kemantepan penakku ngene, tidak. Tapi dasar ibadah kita tentunya Al-Quran Sunnah sesuai dengan penjelasan dari para
ulama. Kalau disampaikan, dijelaskan oleh para ulama, kita ikut. Ya. Kalau tidak dijelaskan, ya sudah. Kalau kita belum tahu tawakuf, tawakuf itu begini, tidak usah mengerjakan dulu. Ya, karena dalam masalah ibadah, kalau kita tidak tahu, saya tidak tahu baca Bismillah itu dikerjakan atau tidak. Neng aku marahnya yang Bismillah. Neng saya belum tahu ini ada ndak dasarnya, kan begitu? Karena ini ibadah. Kalau tidak ada dasarnya, nanti dosa, kan begitu. Tapi kalau ada dasarnya saya dapat pahala. Karena saya belum tahu, ya sudah tidak usah dikerjakan dulu. Nah pas pengajian seperti ini ditanyakan, Ustaz boleh enggak? Karena ternyata ada yang praktek seperti itu. Tanya ke kami, Ustaz boleh enggak saya tambahi bismillah? Jadi setiap waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Lah kuwi niru sinten? Mencontoh siapa? Karena Rasulullah niku pesene ngeten, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Artinya, salat kita itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh sak geleme dhewe. Enak saya begini. Makanya ada yang Ustaz, aku yang salat itu tak merem ya. Allahu akbar, merem terus. Lah kenapa, Bu? Gen khusuk. Khusuk napa ngantuk? Allahu akbar, malah merem. Pasti punya alasan. Orang melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasan. Nggih napa nggih? Yang baca basmalah tadi punya alasan. Lho kan ajeng ruku Ustaz. Jadi ini maos bismillah, ajeng ruku ya maos bismillah, kan ngoten. Alasanipun ngoten niku. Ning alasan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang benar dan salah itu pertimbangan apa? Al-Quran dan sunnah, ya, atau hadis. Makanya ketika tadi merem bagaimana Ustaz? Merem itu boleh enggak? Dilihat dulu. Ya, kalau kita tidak tahu hukumnya jangan dipraktekkan dulu. Kalau mau merem, tak lakoni masalah aku khusyuk pas merem. Yang aku merem kuwi khusyuk. Neng bener pora ya? Ampun dilakoni rumiyin. Sampai kita tanya kepada mungkin orang yang kita anggap lebih tahu, mbuh rencangi, mbuh ustate, mbuh sinten ditangleti. Anu yen salat merem ki oleh ora? Ya delalah sing ditekani ya ketoke ya oleh. Lah ketok ora. Kan ngoten lho. Lah ketok ora. Ketoke oleh mosok ra oleh wong kowe tambah khusuk kok. Kan ngoten lho. Ketoke mesti nganggo ketoke. Angger ketoke itu berarti ragu-ragu dia. Ndak punya dasar, mboten gadah dasar. Akhirnya napa ketoke. Memang tanglete mulih lah ketok ora. Mesti kan mboten nggih. Yen mboten ketok berarti rasa jawab. Kan ngoten. Ya, kalau tiang ingkang paham agami, orang yang paham agama kalau memang benar ndak tahu ilmunya ya sudah saya ndak tahu ilmunya. Coba nanti saya cari referensi lagi, coba nanti saya tanyakan yang lebih tahu. Orang yang paham agama akan begitu karena dia akan lebih berhati-hati. Ya, sholat dengan menutup mata boleh atau tidak? Ya, kalau orang yang tahu, kalau menutup mata itu sebagaimana penjelasan dari para ulama, ya, itu perkara yang tidak diperbolehkan, ya, tapi tidak sampai haram. Nah, terus apa kalau tidak boleh tapi tidak haram? Yaitu makruh. Lebih baik jangan dikerjakan, ya. Jangan dikerjakan. Makanya dilarang. Tapi kalau ada orang yang merem, ya sholatnya tidak sampai batal, gitu ya. Makanya ketika tahu ilmunya akan dijawab dengan baik, ya. Makanya di dalam ibadah seperti mengusap telinga, ya. Oh, ternyata ada perbedaan pendapat. Sehingga ketika kita mengetahui perbedaan pendapat tersebut, kita akan bisa lebih tenang. Yang saya ikuti itu pendapat ini ternyata ada dasarnya. Tenang mawon. Orang lain mau berpraktek ibadah pun benten-benten, silahkan. Saya punya dasar. Saya punya dasar. Aku pernah ngaji fikih loh. Pengajian fikih pun tidak nih. Pengajian umum ya biasanya. Niki ngaji fikih. Nah, saya pernah ngaji fikih itu memang khusus bahas seperti ini, Bu. Jadi memang kita berpikir, oh begitu ya, oh begini ya, oh panduan dari para ulama begini. Jadi memang mengkaji ajaran
Islam. Aturannya pripun toh? Ya, kita belajar aturannya pun pripun kan begitu. Nah, kalau kita tahu yang pertama kita tenang. Orang lain prakteknya kok beda, ya wis terserah. Sing penting aku duwe dasar. Yang pengen ngerti ya tanglet. Bu, jenengan kok prakteknya ngoten, sujud kok ndelosor ngoten niku pripun? Enten mboten? Enten toh sempat viral ya. Sujudnya nganti ndelosor dawu. Kuwi meh nglekaran apa meh salat. Ndelosor ngoten niku kan. Makanya kalau kita pengen tahu ya tanyakan dengan cara yang baik. Kok jenengan salatnya ngoten niku kula pengen ngertos, kula mboten ngertos ilmune kan ngoten. Itu apa ada dasarnya? Oh iya saya diajari Ustaz saya, oh nggih pun, berarti ada dasarnya. Tapi kok beda dengan keterangan yang diterangkan ketika pengajian fikih ya misalkan gitu. Coba nah seperti itu ditanyakan. Kenapa? Karena ketika kita paham seperti ini, ilmu fikih seperti ini dengan pendapat yang tidak cuma satu kita sampaikan, itu kita akan bisa lebih bijaksana ya. Dan selanjutnya tidak mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena dia sudah sadar, kita sadar. Oh ternyata dalam satu masalah itu di kalangan para ulama itu ada pendapat yang berbeda. Khususnya masalah fikih, masalah ibadah. Tata caranya ternyata ada perbedaan di kalangan para ulama. Kita akan terbiasa tahu, oh ternyata ada perbedaan. Tapi ketika kita tidak belajar seperti ini, nanti ketika melihat orang itu berbeda sedikit saja dengan kita, tergesa-gesa untuk nyalakan. Kae lho, salat kok kaya ngono. Salat kok bar misalnya Bu nggih. Salat kok drijine telu. Ora khusuk belas ya. Kan akan mudah menyalahkan. Kayak salat atahiyat akhir kok duduke kaya tasahud awal. Piye ora kaya kok bener ngono kuwi. Sik Pak. Kalau biasanya ngoten Pak. Kali ibu kali bapak kula misalnya bapak niku kan kadang nggih ya kadang prihatin Pak nggih. Kula ngajari kathah tiyang ning bapak dhewe kadang meleset ngono. Iki kan ya pekewo Pak, mosok ngajari Pak gitu. Yang sepuh kula ajari bla 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 kan. Kowe ngopo tol nggih. Kowe dhewe sing nyawiki aku sing bilang aku kan ngoten. Dadine nggih kula mboten saged ngajari ngeten iki mboten saged kecuali kula ngadakan kajian ngeten iki Bapak tumut. Nah, akhirnya Bapak kadang komentar ngoten iki, nggih kula sanjang nggih. Pak, sak ngertos kula Pak nggih ngapunten. Niku nggih ternyata angsal tasyahud akhir menika yen salat subuh, salat sunah menika dudukipun nggih kados ngoten niku angsal kok Pak. Nah, kula terangke, apa oleh angsal. Adalah Bapak nggih alhamdulillah pun ngertos ya, anake iki sing ben dicawiki ndek ben saiki dadi ustad. Dados pas kula ngomong apa iya kan ngoten. Dadi tanglet mboten kok nolak nggih mboten. Nggih, iku pendapatnya ngeten Pak. Nggih, diskusi ngoten alhamdulillah Bapak pun diskusi. Akhirnya ngertos. Sehingga ketika orang paham tidak akan mudah saling menyalahkan. Makanya akan terjadi napa nggih? Umat Islam itu prinsipipun napa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah, ya. Karena umat Islam itu sebenarnya satu tubuh. Yang kita merenungi Bu, satu tubuh. Tubuh niki sirah kabeh apa nek tangan? Nggih napa nggih? Tubuh itu apakah tubuh yang namanya tubuh apa sirah kabeh? Ula berarti. Ya, hulu kabeh, welut. Niki enten kepala, enten leher, enten tangan, enten kaki dan semuanya berfungsi. Dan Rasulullah mengibaratkan umat Islam itu satu tubuh. Artinya nggih, selain kita punya simpati, empati kepada saudara kita yang satu tubuh, itu diantara hikmahnya apa? Ya umat Islam itu berbeda. Beda, memang ada perbedaan selama perbedaannya bukan perbedaan yang fatal. Ya. Misalkan fatal niku napa to Mas? Fatal niku misalnya enten tiyang sing meyakini contoh Pak ya. Contoh meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jelas niku fatal ya. Karena nabi terakhir sinten? Nabi Muhammad niku umat Islam sepakat. Ya. Kemudian perbedaan apalagi yang fatal? Enten tiyang sanjang aku kira wajib sholat. Kita mboten wajib sholat. Sing wajib sholat itu ya kita sebenarnya tidak wajib sholat. Sholat 5 waktu itu tidak wajib. Kita masih
fase Mekah. Kita belum punya negara, berdiri tegaknya negara Islam. Dulu Islam itu kalau di Mekah sebelum punya kekuasaan umat Islam, itu harus wajib sholat. Wajib sholat itu pas neng Madinah, Rasulullah sudah berkuasa. Rasulullah menguasai wilayah Madinah. Nah sekarang kita juga gitu. Sekarang kan kita bukan hidup di negara Islam. Tidak ada negara Islam sekarang. Ya, yang mempraktekkan ajaran Islam. Tidak ada. Berarti kita masih seperti di kota Mekah. Ora wajib. Betul Bu? Nah, ada orang berpikir kayak gitu. Ya. Nah itu kita bisa nyampaikan. Bukan lagi menyampaikannya, oh ini toleransi. Jadi tidak apa-apa berbeda. Bukan. Jelas yang kamu sampaikan batil. Salah. Karena menyelisihi ijma. Kesepakatan umat Islam. Umat Islam itu sepakat. Sholat itu wajib. Kan begitu. Makanya ketika kita sudah punya ilmu seperti ini, kelebihannya tadi apa? Kita bisa menyikapi, oh ternyata begitu ya. Dan menambah lagi, oh ternyata ilmu Islam itu luas. Semakin kita belajar itu membuat kita semakin kerdil. Oh ternyata ilmuku lagi sak jendeanku ku raineng. Masya Allah. Selanjutnya ketujuh menika at-tayammun, mendahulukan sebelah kanan. Ya, ini mendahulukan sebelah kanan nih. Kalau berwudu dahulukan sebelah kanan dulu yang kanan. Kalau yang itu bagiannya dua. Kalau dia dua anggota itu sebelah kanan. Tapi kalau satu anggota nggih mboten sah. Sebelah kanan dulu nggih mboten ngeten. Sebelah kanan dulu nggih mboten nggih. Nggih, tangan kalih kaki, telinga itu ngenten sing ngeten, baru kiri 3 kali. Ya. Jadi seperti itu. Atau kalau telinga itu namanya telinga ya ada yang begini juga boleh. Ya. Jadi yang memiliki dua anggota. Ya. Seperti istinsak memasukkan air ke dalam hidung ya langsung mawon. Rasa siji-siji. Siji-siji selak malah. Mboten sakados ngoten. Ya, jadi mendahulukan sebelah kanan. Yang ke-9 ya. Itu tertib atau urut digosok. Ya, jadi ini satu poin ya. Tertib, urut, digosok dan tidak terputus. Ya, saya ulangi ya. Tertib itu sebenarnya urut ya. Urut, digosok, kemudian tidak terputus. Ya. Tertib itu ya harus urut. Pertama membasuh kedua telapak tangan. Ini kalau kita melaksanakan semua sunnah ya. Telapak tangan dulu. Atau sebelum telapak tangan ya baca bismillah dulu. Bismillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim boleh. Bismillah tok ya. Asal bismillah. Kanan dulu. Ya, didahulukan sebelah kanan. Baru kumur-kumur. Urut. Ya. Harus sampai urut. Kalau tidak urut. Ya. Kalau urut ini sebenarnya sebagian ulama menyatakan ya tidak benar atau bahkan wudunya tidak sah. Walaupun sebagian ulama yang lain menyatakan sunnah, tapi kalau kami sendiri berpendapat mengikuti pendapat yang harus urut. Ra'yul Hanafiyah alladzi la yarawna fardiyatuha. Ini mereka para ulama yang menganggapnya tidak wajib itu ya tidak urut, tapi disunahkan tertib. Apa ada? Nanti sebagian ulama mazhab Malikiyah ya, itu menyatakan ya tidak urut ya. Tapi mayoritas ulama itu berpendapat harus. Kalau yang lain sunnah. Ya, jadi pendapatnya itu antara wajib sama sunnah. Ya. Kemudian wal adalku digosok. Ya ini sunnah. Kalau ini sunnah. Apa itu? Ketika kita membasuh itu digosok, mboten namung digerujuk. Ya, misal air mboten namung digerujuk keran misalnya Bang. Air itu mboten namung dicor kayak gitu. Ya. Terus bagaimana? Digosok. Makanya kemarin sudah kami contohkan gimana caranya kalau membasuh tangan. Sih kemutan mboten. Tangan. Ambil air, ya digosokkan ke belakang sampai sini terus ya diginikan. Jangan lupa ini sunnah semua. Ambil kanan begini sampai tengah ini ya. Baru ke depan. Nah. Ini sunnahnya begini. Ya.
Jadi digosok, tidak cuma disur, gerujuk. Napa meneh kaki. Ya, kaki ora gur di gerujuk, rampung wudu, garek sikil ngambil langsung dua-duanya sor. Ya. Bukan dua-duanya, kanan dulu baru kiri, disunahkan tiga kali, digosok, kaki nggih digosok, di sela-sela jari digosok, ya. Kemudian al-mualah, berkesinambungan atau tidak terputus. Ampun disambi wudu kok disambi goreng, ya. Mbok sing gosong wudune napa? Nggih. Wong goreng wae ra iso dijeda, Bu, ya. Ra iso ngin dijeda kadang tinggal malah gosong, ya. Dados wudu nggih ngoten, wudu ndak boleh kita jeda. Urut terus jedane, kalaupun ada jeda tidak terlalu lama. Misalnya kumur-kumur enten nopo kita ngambil misalkan ya, atau lagi ngambil nopo ndak apa-apa. Kita jeda sebentar terus kita lanjutkan. Ya, ampun dijeda goreng tempe wis raup, oh iya lali. Anake nangis dijeda ganteni popok anake. Itu jedanya berarti panjang, diulangi dari depan. Selanjutnya italatul ghurrati fil wajhi wat tahjili fi baqiyatil a'dha'i, ya. Yaitu italatul ghurrah fil wajhi, membasuh wajah, atau gini kalau kita singkat bahasanya gini, melebihkan basuhan, ya. Melebihkan basuhan. Maksudnya melebihkan basuhan bagaimana? Contoh yang dilebihkan basuhan itu tangan, misalnya. Dari telapak tangan kan sebenarnya cuma sampai siku kita agak gini. Nah, dilebihkan dikit. Kan ngoten toh? Kemudian dilebihkan apalagi basuhan selanjutnya wajah. Ya, wajah dibasuh dilebihkan gimana? Nah, sini. Ditaruh di sini, Bu. Di atas. Jadi begini. Atau kita begini sampaikan atas. Samping juga gini, samping. Nah, jadi jangan cuma ngilangi blobok tok ini, Pak. Buatan ngoten. Jadi langsung kita memang membasuh. Kita usap sampai sini. Sampai itu namanya melebihkan basuhan sampai sini. Kalau beberapa ustadz ataupun kalau yang pernah kami lihat ya, praktek wudunya Habib Umar ya, itu digerujuk ini. Sini gerujuknya yang dhuwur ini. Melebihi batas. Itu bukan berlebih-lebihan, bukan. Tapi justru itu malah sunnah dilebihkan segini. Tangan nggih ngoten. Yang wajib seberapa? Siku. Tapi kalau segini boleh. Ini malah sunnah dilebihkan. Sak lengan. Lho napa enten? Enten. Nah, ini mubah. Maksimal basuh tangan ya sak meten mubah. Mubah itu boleh ya. Sing penting ampun malah berlebihan gerujuk kabeh. Nah. Kene apa kebroh aduh sisan kuwi jenenge ora wudu tapi mandi ya. Jadi segini itu mubah, boleh silahkan ya. Kemudian sini sunnah, kalau sini wajib. Kita tahu hukum enak ya. Oh segini ini sunnah. Makanya kata Rasulullah, man istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa melebihkan basuhan maka kerjakan. Ya, kerjakan. Makanya tadi tata caranya para ulama memberi contoh begini, biar lebih. Kan mesti netes gini, Pak. Kita tinggal bikin nambah gini. Dan itu rata insya Allah. Buat namanya piuk. Kaki nggih ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa Ustaz dadak dilebihkan? Ya, karena wudu itu kelak pada hari kiamat akan ada bekas tanda-tanda orang yang berwudu. Apa itu? Mengeluarkan cahaya. Ya, mengeluarkan cahaya bagi orang yang ketika di masa hidupnya membasuh anggota wudu ini dengan air wudu. Kelak pada hari kiamat tanda umatnya Nabi Muhammad itu akan mengeluarkan cahaya. Masya Allah. Ini ngampun tanglet loh. Niku wudune peng pisan apa peng pinten? Wis tau wudu apa wudu terus kanthi mati? Yes, yang jelas hadisnya itu ketika wudu itu menjadi tanda bahwa kelak umat Nabi Muhammad akan dipanggil dan tandanya apa? Mengeluarkan cahaya. Tangan, lengan akan memberikan cahaya. Di waktu
La dilla illa dillun. Tidak ada cahaya, tidak ada penerang ya, kecuali penerang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di antara kita punya penerang, wajah kita bisa akan mengeluarkan cahaya. Makanya Rasulullah sampaikan perbanyak, lebihkan. Yang penting jangan berlebihan ya. Selanjutnya yang ke-11 ini ada sebagian ulama yang nanti menyunahkan untuk mengusap apa nih, Bu? Cengel ya. Jadi pala terus usap cengel. Ini sebagian menyunahkan tapi sebagian yang lain tidak ya. Kalau tidak terbiasa tidak usah. Bu. Yang ke-12 al-iktisad fi miqdaril ma'. Ya. Penggunaan air itu sesuai kebutuhan. Ya. Ampun, kalau kebutuhan air sak gayung radi ageng nika tinggi wudu cukup mboten? Cukup. Jadi ampun cukup sak gayung nganggone sak ember. Namanya berlebihan. Ini kalau dipakai gayung pakai ember kelihatan. Sing repot itu mboten ngagem ember, mboten ngagem gayung. Keran. Cos. Gaspol rem long. Jauh meneh telat. Sweso. Ya. Wong lomba langsung selesai. Nah, itu tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Makanya secukupnya. Kalaupun harus menyalakan itu, kalau saya biasanya tidak sampai penuh. Sing melakukan banter itu jangan sampai penuh, ya secukupnya saja. Ya, separuh begitu. Jadi memang ketika kita, kenapa kok tidak boleh berlebihan? Ketika kita penggunaannya itu sesuai, itu membuat kita lebih tenang ketika melaksanakan wudhu. Memang benar-benar dibasuh kan begitu. Tapi kalau cowok mesti pengennya ya cepat sedang rampung kan begitu. Tapi kalau kita tenang itu secukupnya ya kita betul-betul basuh bersihkan. Ya. Allah alam bisawab. Yang ke-13 sunnah wudhu. Ya. Diunjuk boleh. Yang ke-13 yaitu ad-du'a ba'dal wudu, yaitu berdoa setelah berwudu. Itu hukumnya sunnah ya. Yusannu du'a'u ba'dal wudu'i, disunnahkan untuk berdoa setelah berwudu. Lamma akhrajahu Muslim, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi para ulama terbiasa begitu ya. Ini disunnahkan berdasarkan hadis ini disunnahkan, itu para ulama ya. Jadi tidak mungkin ulama itu jelontrongke umat ya, itu tidak mungkin, kecuali ulama asu ya, ulama yang buruk memang dia cari keuntungan dunia dengan namanya seorang ulama ya. Jadi dalam hadis ini an Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin yatawadda, tidaklah salah seorang di antara kalian itu berwudu, fayusbighul wudu, kemudian dia sempurnakan wudunya betul-betul sempurna, baik, bukan tergesa-gesa, semuanya terbasuh semua anggota wudu. Tsumma yaqulu ay ba'da itmami, setelah selesai dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Illa, setelah membaca bacaan tadi, kecuali kata Rasulullah, illa futihat lahu, akan dibukakan untuknya ya, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, akan dibukakan baginya pintu surga, 8 pintu surga, 8. Iki pinten? 10. 8 pintu surga. Jadi akan Allah bukakan siapa? Mereka yang setelah sempurna wudunya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibukakan
ya. Dibukakan tidak hanya sekedar dibukakan, dipersilahkan. Milih yang mana, ya. Bahkan dilanjutkan yadkhulu min ayyuha syaa. Silahkan mau masuk yang mana, dipersilahkan. Enteng mboten, Bu? Enteng. Neng kadang buat bar wudu ya salat lali ra ndonga. Kita enteng neng abot, ya. Ringan bagi mereka yang sudah terbiasa. Ya. Zada At-Tirmidzi, ya. Imam At-Tirmidzi salah seorang ulama ahli hadis ini menambahi setelah abduhu wa rasuluh, enten tambahan, ada tambahan. Apa itu? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang engkau sucikan atau senantiasa bersuci, ya. Ada tambahan seperti itu, Bu? Boleh. Jadi boleh sampai abduhu wa rasuluh, sampai situ tok boleh. Mau ditambahi silahkan. Karena ada ulama yang memang menambahi lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa jama'a bainahuma liqaulihi ta'ala, karena menambahi ini mengumpulkan atau berdasarkan hadis firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Karena memang watak manusia itu kadang melakukan kesalahan. Bukan kadang, seringnya berpotensi melakukan salah. Karena manusia tidak sempurna. Jadi kalau kita metani uang itu gampang, Bu. Makanya hati-hati, Bu. Kita jangan suka metani tiang. Ya, gajah di pelupuk mata itu nampak. Ya, gajah di pelupuk mata nampak. Kewalik, Bu. Gajah di pelupuk mata tidak nampak. Kuman di seberang lautan. Alhamdulillah mboten ana sing ngantuk, Bu. Yeah. Jadi gajah di pelupuk mata mboten ketok. Tapi kalau kuman di seberang lautan nampak. Kita kadang aib kita sendiri rasa sadar. Ya, tapi kalau aib orang lain itu kita ya fasih ngomongin. Bla 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 bla, kesalahanmu bla 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 bla, bisa seperti itu. Ya. Makanya Allah ini mencintai orang-orang yang bertaubat. Kenapa? Karena Allah tahu manusia itu potensi melakukan kesalahan itu banyak. Karena manusia bukan orang yang seperti malaikat tidak punya salah. Ya. Orang yang bertaubat dia berusaha meninggalkan ketidakbaikan. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Menyucikan diri dengan apa? Amal soleh. Maksudnya menyucikan diri dari apa? Baik itu benda-benda yang sifatnya madi itu benda, okay? Kita kan Islam mengajarkan kita kebersihan. Itu biar secara jasad kita bersih untuk kesehatan tubuh. Dan Allah mencintai orang yang menyucikan jiwanya dari apa? Penyakit. Ya, ngomong penyakit jiwa. Ya, sebenarnya itu ada di dalam hati. Penyakit hati. Loh, Allah suka. Ya, artinya ketika diri kita ada penyakit hati, ya segera istighfar dan berusaha untuk tidak mengikuti apa yang ada di dalam hati yang padahal kita tahu itu adalah buruk. Ya. Makanya Allah mencintai mereka orang yang senantiasa menyucikan, membersihkan dirinya dari penyakit hati. Dari sinilah siapa Imam At-Tirmidzi tadi menambahi Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk hamba yang senantiasa bertaubat, dan jadikanlah aku ya Allah hamba yang senantiasa bersuci atau menyucikan diri. Masya Allah. Enten dalile. Jadi ampun kesusu. Enten sing maca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin bid'ah. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Lebih baik kita berhusnudzon kepada orang lain. Oh, mungkin dia punya dasarnya. Yang jenengan penasaran tanya, kan gitu. Ampun nebak. Wa amma du'a'u asnal wudu'i. Nah, niki. Kalau yakin tidak enten sing ngertos niki. Belum ada yang tahu saya.
Di tengah wudu, ya, itu ada doa. Artinya ketika kita wudu, niku ternyata mboten nameng mendel. Ada doa yang dibaca. Pernah, Bu? Ngertos? Dari ngertos sih. Nah, fungsinya itu kayak gitu. Ya, kadang orang kan, saya sudah pernah belajar wudu, itu prakteknya, tapi ilmunya kan belum tahu. Kita belajar ilmunya. Jadi makanya kan dari tadi kita tidak praktek langsung, karena kita baru belajar ilmunya. Prakteknya gampang, ngajarin jenengan wudu gampang, ngeten pun. Nanti sak jam, 10 menit rampung. Tapi kita belajar ilmunya biar kita semakin yakin yang apa yang saya lakukan itu benar sesuai dengan bimbingan tuntunan agama Islam, ya. Nah, ternyata di pertengahan doa, di pertengahan wudu itu ada doa, ya. Bahkan dipanjatkan oleh Nabi, ya. Di sini disebutkan faqat ruya fihi an-Nasa'i wa Ibnu Sina, ya, atau Ibnu Sani, ya, bi isnadin sahihin, ya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan beberapa riwayat yang lain dengan sanad yang sahih, artinya hadisnya sahih dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, sahabat Nabi ingkang naminipun Abu Musa Al-Asy'ari menika ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in. Dia bercerita, saya tuh memberikan tempat ada air untuk wudu kepada Nabi. Mungkin ember penenten toyo nih. Kalau dulu mungkin nggih kados teko sing jembung ngoten wae. Untuk Nabi. Maka saya berikan kepada Nabi, fatawaddoa. Saya nyiapkan, beliau berwudu. Pas ngecorke ngoten niku, ya. Fasami tuh, saya mendengar. Kata sahabat menika ya. Yaqul, beliau membaca doa. Apa doanya? Allahumma gfirli dzanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku, wa wasi'li dari, ya, dan lapangkanlah tempat tinggalku, ya, wa barik li fi rizqi, ya, dan berkahilah rezekiku. Masya Allah. Pun apal, Bu? Mumpun sangar men, Bu. Langsung hafal. Ada 3 poin, Bu, ya. Ya, silakan Mang tulis quote dikte pelan-pelan. Allahumma gfirli. Mang tirukan, Bu. Dzanbi. Saya ulangi. Allahumma gfirli dzanbi. Itu artinya ya Allah ampuni dosaku. Dzanbi itu dosaku. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, li dzanbi. Allahumma gfirli dzanbi. Ya. Kemudian yang kedua ada 3 poin, ya. Allahumma gfirli dzanbi, ya. Coba ditulis sekali lagi. Allahumma gfirli dzanbi. 1 2 3. Allahumma gfirli dzanbi. Setunggal melih. Allahumma gfirli dzanbi. Masya Allah. Yang kedua, wa wasi'li fi dari. Wa wasi'li fi dari. Artinya itu wa wasi'li itu artinya lapangkanlah, luaskanlah untukku dari, ya, dari. Kan ngapang dari gampang, dari. Dari itu artinya tempat tinggalku atau rumahku. Jadi wa wasi'li dari, lapangkanlah tempat tinggalku. Masya Allah, ya. Bisa diulangi, Bu. Wa wasi'li dari. Dari depan. 1 2 3. Wis rada mlempem ilang kowe. Ning cek mlempem sithik. Ndak apa-apa, ya meneng proses mbok ngapal. Masa aku wis tuwa kon ngapal. Ndak apa-apa, sing penting usaha. Mboten nyantol kuwi jenengan pun angsal pahala. Saya ulangi ya. Tadi Allahumma gfirli dzanbi wa wasi'li
dari yang terakhir nih. Wa barik li. Nah, coba diulangi. Wa barik li. Wa barik li. Wa barik li. Fi rizki. Nah, fi rizki kan gampang ya. Itu kosakata yang kadang kita dengar. Dari tadi udah gampang kita dengar. Rezeki ya rezeki bahasa Indonesia. Rezeki kan itu. Ya, kita ulangi dari depan. Saya dulu, nanti jenengan. Allahumma gfirli dzanbi wa wasi'li dari wa barik li fi rizqi. Pun saat ini sarang-sarang. 1, 2, 3. Allahumma firli dzanbi wa basili dari wa barik li fi rizqi. Sebentar. Wa wasi'li fi dari. Pakai fi ya. Ya, pakai fi. Wa wasi'li fi dari ya. Kenapa Bu ya? Nyantol-nyantol sedikit Mas, yang gue tanglet rencange. Itu diprakteknya pas wudu Bu, jenengan pas bismillah, nembe wudu sambil Allahumma. Coba wudu dengan hati kita Bu, ora asal sot rampung. Ya. Allahumma firli dzanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi sambil wudu. Masya Allah. Itu kita baca 2 kali 3 kali Bu. Boleh sampai selesai wudu, setelah itu baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ngoten nggih. Nah, pun angsal oleh-oleh penak. Loh iya, karena kita itu sesuatu yang Masya Allah, doa yang diajarkan oleh Nabi. Kita bisa meminta 1 diampuni dosa, 2 dilapangkan tempat tinggal kita. Tempat tinggal di sini bisa di dunia dan di alam kubur, alam barzah. Biar kubur kita dilapangkan. Kemudian yang ketiga, Allah berkahi hidup kita, rezeki yang kita miliki. Jadi enak doanya deh. Sambil bismillah, Allahumma gfirli dzanbi wa wasi'li fi dari. Ya. Nah, yang durung ngapal banget biasanya mikir sih, Pak. Di mben kula nggih ngoten. Pertama napa? Angsal ilmu ngeten iki. Praktek niku Allahumma gfirli. Malah lali tekan ngendi. Wudune malah lali tekan ngendi. Goro-goro mikir tuh. Ya dilancarke rumiyin, dilancarke sebelum wudu niku dilancarke rumiyin, diprakteke ya. Itu kehebatan para sahabat itu begitu. Ilmunya kalaupun dia dapat ilmu sedikit segera dipraktekkan. Dan orang yang punya ilmu tapi tidak dipraktekkan itu ibarat pohon tanpa buah. Wit anggur ning ngarepan ora buah-buah. Jenengan napa? Dirawat napa tegor wae. Tegor wae ora nek manfaate kan ngoten. Ya, itulah pohon tanpa buah. Ibarat ilmu kita tahu ilmunya banyak, tapi kita tidak mau praktek. Jadi guneng kene tok neng di akal saja. Ya, layan tidak bermanfaat. Justru malah ilmu itu besok akan menanyakan kita, "Kowe ndek ngerti ngene ra ngopo ora mbok prakteke?" Kan seperti itu. Makanya sedikit ini semoga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah siap meraktekan Bu ya. Insya Allah. Bismillah. Sami-sami Bu ya. Yang lali kok ditulis sih, dihafalke sih. Doa yang diajarkan Nabi, doa yang begitu baik, kenapa tidak kita amalkan? Nggih. Soalnya misalnya bingung Bu ya, pertemuan yang akan datang kalau ada jadwal saya, Ustaz, dungane wingi piye, Ustaz? Kok aku lali? Enggak apa-apa, dicek lagi. Ya. Nah, sebelum terakhir, ini sudah jam 8 ya. Ya insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, ya. Kalau memang masih ada jadwal Bu ya. Karena kan lupa. Insya Allah sampai diingat-ingat Bu. Kalau memang ada jadwal saya nanti sampai ini ya. Sampai doa. Doa di mana coba kadang kita lihat orang berdoa setelah wudhu itu ada yang begini. Madep ngulon. Ya, enten sing ngantos ngeten. Enten sing isin. Enten mboten? Isin niku.
Ngono isim ya. Enten sing mboten ngeten. Biasa wae asyhadu alla ilaha illallah. Nah niku sing pas sing pundi? Prakteknya sing pundi? Ya. Nah, insya Allah akan kita bahas hal ini di pertemuan yang akan datang. Ini fungsinya fikih kayak gini, Pak. Oh, ternyata ada hal-hal yang perlu kita yakinkan untuk diri kita, kan begitu. Ada persoalan yang sebenarnya itu persoalan, tapi karena kita tidak tahu ilmunya, bukan dianggap persoalan, loss gitu. Insya Allah akan kita kaji, insya Allah nanti apakah kita ketika berdoa itu apakah perlu angkat tangan Ustadz atau tidak. Itu nanti yang baik kita kerjakan yang mana. Nah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum kami lanjutkan, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ya silakan Bu. Ampun Pau ya, langsung teko. Nah ini pertanyaan sama Bu. Setelah rakaat ketiga dan keempat itu hanya Al-Fatihah tanpa baca surat gitu ya. Itu pendapat mayoritas ulama seperti itu ya. Bahwasanya rakaat ini pertanyaan sama di daerah Jatimalang ya ini. Itu juga begitu. Ustadz ada teman saya itu mempraktekkan begitu. Ya, insya Allah saya jawab dulu sepintas. Mayoritas ulama itu berpendapat bahwasanya rakaat ketiga dan keempat itu cukup baca Al-Fatihah. Nanti kelanjutannya ya akan kita bahas tentang fikih nanti insya Allah persoalan itu. Dasarnya apa, dalilnya apa, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Gitu Bu ya. Yang lain ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selang 5 hari itu keluar lagi. Apa itu ada lahir atau bukan? Itu nomor 1. Nomor 2, apakah seseorang itu boleh masuk masjid? Haidnya putus nyambung lagi gitu. Pertama kita perlu tahu dulu wanita haid itu kan ada 3 macam. Maksudnya ada yang haidnya teratur, ada yang tidak teratur, ada kondisi wanita yang tahu darah haid. Bisa memastikan dengan melihat sifat darah. Oh ini darah haid, ini tidak. Itu ada wanita yang tahu, bisa membedakan. Tapi ada juga memang wanita yang tidak tahu. Ini sebagaimana yang kami pelajari, dia tidak tahu ini darah haid atau bukan. Melihat warnanya tidak tahu ya. Ini kadang selain darah haid juga seperti ini. Itu bagaimana Ustaz? Ketika dia haidnya teratur, misalkan setiap pekan itu ya 7 hari, kan begitu. 7 hari, 6 hari, 7 hari, seringnya 7 hari misalkan itu. Maka dia mengikuti masa ini. Kan begitu. Ketika dia hari 1, 2 haid, hari ketiga haid lagi, hari keempat sudah tidak haid. Maka kalau dia sudah punya kebiasaan yang teratur sebelumnya, maka dia mengikuti kebiasaan sebelumnya. Itu masa yang seolah-olah bersih, itu dianggap masa haid. Karena dia memiliki kebiasaan apa? Ya, haidnya teratur. Jadi tetap dianggap itu termasuk dalam kondisi sedang haid. Ya. Kemudian kalau haidnya tidak teratur bagaimana? Ya kan? Kalau haidnya tidak teratur, 1, hendaknya dia memastikan dulu darah. Tadi yang kami sampaikan, ini darah haid atau bukan? Ya, kan kita ada tanda-tandanya. Warnanya merah. Kalau darah itu ada 3 warna, 3 macam. Ya, merah kelam, hampir kayak hitam gitu ya. Kemudian merah biasa, merah gitu. Kemudian nanti sofro itu kayak air yang bercampur dengan tanah. Jadi kayak butek, banyu butek. Itu sudah mau bersih, nanti sampai kuning, akhirnya bersih. Akan sifatnya sendiri-sendiri. Atau darah nifas dia tahu. Selain darah haid dia tahu. Dia bisa membedakan, maka dia ketika bisa memastikan itu darah haid, maka dia wajib sholat. Karena berarti haidnya sudah selesai. Orang yang tidak memiliki haid yang teratur. Kemudian yang kedua, ya, dia ketika haidnya tidak teratur, menyamakan dengan kebiasaan mayoritas wanita di wilayahnya.
Oh, mayoritas di wilayahnya itu haid itu ya 7 hari. Karena ada sebagian wanita itu haidnya sampai berapa hari paling lama? Ya, 10 sampai 15 hari. Ya, itu memang para ulama nyampe kan begitu. Sampai 15 hari. Wis los, wis sampai. Seneng napa mboten, Bu? Ya seneng-seneng piye, Mas? Seneng ora salat. Jadi anggere pas haid, yes, ngoten mboten, Bu? Mboten, wah, haid, yes, nang apa? Turuku bisa ngeblas. Ya. Jadi ketika kebiasaan wanita di wilayah tersebut rata-rata Bu ya, tidak kalau pasti setiap satu wilayah ini ada perbedaan itu ya. Cuma mayoritasnya bagaimana? Oh, kan kita punya komunitas seperti ini misalnya. Mayoritasnya 7 hari maksimal itu apa? Sampai 10 hari ya sudah. Kita hitung sampai maksimal 10 hari misalkan. Berarti nanti kalau sampai 10 hari kok masih tidak haid ya, berarti itu sudah suci. Bisa dipahami, Bu? Tapi kalau penduduk wanita di situ mayoritasnya kalau 10 hari itu ya sudah selesai gitu. Ya, maka sudah 10 hari setelah itu suci. Sebelumnya dianggap apa? Dianggap belum suci. Karena kadang bersih, besoknya lagi keluar lagi. Bersih lagi 2 hari kan gitu. Ya, sampai 10 hari. 10 hari lah kok keluar lagi, dianggap darah istihadah. Dia tetap wajib sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Bu ya. Yang pertama, yang kedua no. Oh iya, wanita haid masuk masjid. Nah, di situ nanti memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Di mana mayoritas ulama berpendapat bahwasanya wanita haid itu tidak boleh masuk ke masjid. Ya, dengan alasan apa? Bahwasanya wanita haid itu kotor. Kan gitu. Kemudian masjid itu suci. Maka pendapat pertama menyatakan wanita haid tidak boleh masuk ke masjid. Pendapat yang kedua, ya. Pendapat kedua itu wanita haid boleh masuk ke masjid. Ya. Dengan catatan, ya. Satu, ya. Tidak menyebabkan apa? Ya, kotor atau najisnya sampai masuk netes. Karena itu karena darah haid itu para ulama sepakat itu darah najis. Jangan sampai kita mengotori sesuatu yang suci ini dengan benda najis, kan begitu. Makanya ketika dia bisa tidak sampai netes ya, atau tetap menjaga itu, apalagi sekarang sudah ada pembalut kan gitu Bu. Itu pendapat yang kedua, silahkan. Loh, kan berarti dia kotor Ustaz. Kan gitu. Kotor itu secara maknawi. Tapi pada hakikatnya tubuh seorang muslim, al-muslimu la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis, itu suci. Makanya pendapat kedua juga punya dasar. Makanya kalau pergi ke masjid, mukmin itu suci atau najis? Seorang wanita sedang datang bulan misalnya, dia suci atau najis? Didemok oleh ora, Bu? Loh, yen najis kuwi didemok ora oleh lho, Bu. Ya kan gitu. Demok ndang diresiki kan begitu. Seorang muslim, mukminah yang ketika datang bulan itu suci atau najis? Al-muslimu la yanjus. Rasulullah juga bersabda, seorang muslim itu tidak najis, ya. Sehingga dari pendapat ini nanti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selama dia suci, selama dia bisa menjaga diri, tidak mengotori masjid, ya, maka silahkan boleh masuk ke masjid. Ada perbedaan pendapat. Kemudian ada yang nengai, Bu. Ya. Ini boleh saya lanjutkan? Ini 60 menit, Bu. 12 menit. Saya lanjutkan sedikit, Bu. Saya tambah keterangan. Ada tambahan berusaha ulama, ada yang menengahi, maksudnya berada di tengah. Maksudnya ketika seorang wanita itu terbiasa aktivitas keislaman di masjid seperti ini, ya, maka dia boleh pergi ke masjid. Tapi kalau jarang aktivitas keislaman karena sesuatu hal, ya, jarang ke masjid, ya, ketika haid tidak usah pergi ke masjid. Kemudian kalau catatan saya ya, kalau bisa, catatan saya pribadi, kalau bisa ya, kalaupun ke masjid di teras, kalaupun dimasuk ya tidak apa-apa, asalkan dijaga jangan sampai mengotori. Itu,
Ada bahkan istri saya pernah ditegur, ditanya. Ya karena istri sudah tahu ilmunya, sering ikut ngaji gini kan jadi tahu ilmunya. Sering ngobrol juga di rumah. Ditegur, kok enggak sholat mbak? Iya, ya, haid kan gitu. Tahu kalau kan sering ikut saya ketika ngaji kemana ikut, ya sudah duduk di samping pintu kan gitu. Orang lihat kok enggak ikut sholat berarti lagi datang bulan. Terus ditanya, lah kok datang bulan ke masjid? Ya enggak apa-apa bu, enggak boleh. Nah itu, kalau ilmunya baru itu saja, satu saja, ya ilmunya baru satu saja, orang lain akan mudah disalahkan. Enggak boleh orang nganu ke masjid. Ya itu kalau pasti ditegur kan gitu. Ya seharusnya kalau kita tahu ilmunya, makanya akan lebih bijak sana. Kenapa? Tahu haid mesti, oh iya, buat apa-apa bu, duduk sana bu. Masih akan dispirakan begitu, betul enggak? Tapi kalau lihat terus, bagi saya kan, saya ngikuti pendapat yang apa? Itu enggak boleh Ustaz. Ya kalau jenengan haid berarti jangan pergi ke masjid. Itu pendapat yang Anda pilih. Kalau orang lain itu memiliki pendapat ulama yang lain, ya kita hargai. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu Islam dalam ya. Ternyata sampai seperti itu. Insya Allah semoga Allah nanti berikan kesempatan lagi kepada kita untuk kembali bermajlis sehingga kita bisa kembali bersama-sama untuk saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Semoga menjadi amal soleh kita di dunia dan di akhirat. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.